Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pendekar pemetik bunga dalam sebuah pernikahan melakukan aksi yang meresahkan, dan tiba-tiba saja ada yang nekat dan berani menghentikannya. Siapakah sosok tersebut? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pendekar terkutuk pemetik bunga hentikan gerakan tangannya yang hendak menjamah tubuh Ningleswani. Kepalanya diputar. Sepasang matanya membentul sosok tubuh seorang laki-laki berbadan bungkuk, berambut, dan berjanggut putih. Orang tua yang berselempang kain putih ini berdiri dengan sebatang tongkat bambu kuning di tangan kanan. "Siapa kau?" bentak pendekar pemetik bunga. Yang ditanya menyeringai dan ketuk-ketukan tongkat bambu kuningnya ke tanah. Ketukan ini membuat semua orang merasa bagaimana tanah yang mereka pijak menjadi bergetar. Bambu kuning di tangan si orang tua pastilah satu senjata yang sangat hebat. Dan orang-orang yang masih ada di situ yang membenci terhadap pendekar pemetik bunga merasa punya harapan kembali atas kemunculan si orang tua berselempangan kain putih ini. "Lekas jawab," bentak pendekar pemetik bunga. "Kalau tidak, kau akan mati percuma." Si janggut putih ketuk-ketukan lagi tongkat bambunya ke arah tanah. Matanya yang kecil memandang tajam pada si pemuda jubah hitam. Ratusan hari turun gunung, puluhan minggu mengarungi lembah dan bukit, berbulan-bulan menyeberangi sungai, memasuki hutan belantara. Akhirnya kau ketemui juga. Kau masih belum mau beritahu siapa namamu, orang tua? Jangan menyesal. Namaku tidak penting, manusia bejat. Yang penting ialah apa kau masih ingat kebiadaban yang kau lakukan di desa Serintil beberapa bulan yang silam. Pendekar terkutuk pemetik bunga kerutkan kening. Sepasang alis matanya menaik. 9 laki-laki tak berdosa kau bunuh. 2 di antaranya adalah muridku. 4 orang perempuan di desa itu kau bawa kabur. Kau perkosa, lalu kau bunuh. Kau lupa itu semua? Pendekar pemetik bunga manggut-manggut beberapa kali. "Tidak, aku tidak lupa," katanya dengan terus terang. "Bagus sekali kalau kau tidak lupa," ujar si orang tua, dan bambu di tangan kanannya diketuk-ketukannya lagi. Tanah kembali bergetar. "Orang-orang desa telah datang kepadaku mengadukan kebiadabanmu itu. Berapa uang suap yang diberikan orang-orang desa padamu untuk mencariku, orang tua?" Ejek pendekar pemetik bunga. Wajah si orang tua kelihatan menjadi merah. Dia tertawa dingin. "Sekalipun mereka tidak datang ke puncak Gunung Bromo, memang sudah sejak lama aku berniat turun tangan membekuk batang lehermu." Pendekar pemetik bunga tertawa gelak-gelak. "Oh, jadi kau adalah datuk bambu kuning dari Gunung Bromo?"
Si orang tua kini balas tertawa panjang-panjang sambil tangan kirinya mengusap-usap janggut putihnya yang panjang menjela sampai ke dada. Kalau kau sudah tahu siapa aku, mengapa tidak lekas-lekas bertobat dan bunuh diri? Atau masih perlu aku memecahkan kepalamu dengan bambu kuning ini? Kentut, maki pendekar pemetik bunga dengan muka membesi penuh marah. Kalau aku kentut, kau tahinya. Kata bambu kuning pula dan tertawa lagi panjang-panjang seperti tadi. Naiklah darah pendekar pemetik bunga. Manusia tolol yang tidak tahu gunung Semeru berdiri di muka hidung. Terima kematianmu dalam 3 jurus. Teriak pendekar pemetik bunga sambil menyerbu dengan sabuk mutiara milik korbannya tadi. Datuk bambu kuning terkejut melihat sabuk itu. Hei, itu adalah senjata Kidal Boga, murid Rah Kuntar Belong. Dari mana kau dapat, manusia bejat? Tanya pada setan di neraka nanti. Saut pendekar pemetik bunga seraya sabatkan sabuk mutiara ke arah lawan. Angin laksana gunung gelombang menerpa datuk bambu kuning. Datuk bambu kuning cepat menghindar. Rupanya kau bukan saja manusia bejat tukang bunuh dan tukang perkosa, tapi juga pencuri kesiangan, Datuk bambu kuning kiblatkan tongkat bambu kuningnya. Serangkum angin yang bukan main dahsyatnya menyambar dan menahan serangan angin sabuk. Debu dan pasir berterbangan akibat angin kedua senjata sakti itu. Pendekar terkutuk pemetik bunga tak kurang kejutnya ketika merasakan serangan sabuknya menjadi tak berarti sewaktu tongkat bambu kuning di tangan lawan menyabuti gempurannya itu. Dengan serta-merta, pemuda ini percepat gerakannya. Dalam sekejap, datuk bambu kuning terbungkus oleh serangan sabuk mutiara. Namun, sekali si orang tua memekik keras dan sekali dia putar tongkat bambunya dalam jurus yang aneh, maka keluarlah dia dari kurungan serangan senjata lawan. Kini gempuran tongkat bambu itulah yang membungkus tubuh pendekar pemetik bunga. Si pemuda tiada habis yang menggerutu dan memaki dalam hati sewaktu mendapatkan dirinya terdesak hebat oleh gempuran lawan. Apalagi sewaktu jurus kedua berakhir dan sewaktu datuk bambu kuning tertawa mengejek dan berkata, "Jurus ketiga ini adalah jurus kematianmu manusia bejat, bukan jurus kematianku." Dan permainan tongkat bambu kuningnya semakin dipercepat dan semakin dahsyat. Sinar kuning bergulung-gulung menyelimuti tubuh si pemuda. Setan alas kepak, maki pendekar pemetik bunga. Dengan gerakannya yang sulit sekali, dia membungkuk. Sabuk mutiara diputar sebat, melindungi tubuh, sedang tangan kiri diulurkan untuk menjangkau tepi jubah hitamnya. Dengan 2 senjata di tangan, yaitu tepi jubah di tangan kiri dan sabuk mutiara di tangan kanan, pendekar pemetik bunga berdiri kembali menghadapi lawannya. Sabuk mutiara mengeluarkan gelombang anginnya laksana gunung besarnya, sedang tepi jubah hitam menghamburkan angin pengap yang sanggup menyesakkan jalan pernapasan yang menyendat tenggorokan serta liang hidung. Dalam jurus ketiga itu, kelihatanlah bagaimana gempuran datuk bambu kuning menjadi lamban. Orang tua itu berteriak keras dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Namun sia-sia saja. Dirasakannya dadanya menjadi sesak, lubang-lubang hidungnya laksana tersumbat, sulit baginya untuk bernafas. Menanggapi hal ini, si orang tua segera atur jalan darah dan tutup pernapasannya. Tubuhnya lenyap sewaktu dia mempercepat gerakannya. Namun, kedahsyatan angin pengap yang menderu dari tepi jubah memang tidak kepalang tanggung. Sebentar saja, serangan-serangan bambu kuning lawan sudah dibendungnya. Gerakan datuk bambu kuning kembali menjadi lamban
Sewaktu orang tua itu tidak bisa mempertahankan lagi, menutup jalan nafasnya terus-terusan. Sementara itu pertempuran sudah berjalan 5 jurus. Pendekar pemetik bunga kembali mengeluarkan suara tertawa sewaktu dia tahu bahwa dirinya telah berada di atas angin. Kau disuruh turun gunung oleh penduduk desa hanya untuk mencari kematian saja, Datuk Bambu Kuning. Pendekar terkutuk, jangan terlalu besar harapan. Ketak Datuk Bambu Kuning. Diam-diam, 3/4 dari tenaga dalamnya dikerahkan ke dada. Tiba-tiba, pus! Selarik asap kuning menyembur dari mulut si orang tua. Pendekar pemetik bunga terkejut bukan main dan cepat tutup jalan nafasnya. Keterkejutan dan saat menutup jalan nafas tadi membuat gerakannya mengendur. Sewaktu dia menghindar ke samping sambil babatkan sabuk mutiaranya memapasi semburan asap kuning, bambu di tangan kanan lawan datang menderu. Si pemuda kebutkan tepi jubahnya. Celaka! Asap kuning itu tak sanggup dibikin buyar oleh angin pengap tepi jubah hitamnya. Pendekar pemetik bunga menjerit setinggi langit. Bagaimana nasib pendekar pemetik bunga selanjutnya? Bisa selamatkah? Atau sebaliknya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.